Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh yang berkaitan dengan lingkaran dan unsur-unsurnya. Nah, di sini untuk contohnya sendiri, contoh ya, perhatikan gambar lingkaran berikut. Dari gambar tersebut, tentukan yang A titik pusat, B jari-jari, C diameter, dan seterusnya ya. Nah, ini lingkarannya nih. Nah, langsung kita jawab. Yang pertama adalah A. A itu adalah titik pusat. Nah, berarti titik pusatnya adalah, yang dinamakan dengan titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jadi di sini yang terletak di tengah lingkaran, di sini hurufnya huruf O ya. Berarti titik pusatnya di sini adalah O. Ya. Sekarang kita langsung masuk bagian B, yaitu jari-jari. Nah, yang dinamakan dengan jari-jari itu adalah garis dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Berarti ini OA. Terus ada lagi OB. Satu lagi OC. Ya. Jadi garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Jadi di sini bisa kita tulis ada 3 ya. Ada OA, OB, dan OC. Bagian C yaitu diameter. Diameter. Nah, diameter di sini sendiri adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, di sini dua lengkungan, di sini dengan dua lengkungan ya. Di sini A ketemu B melewati titik pusat. Nah, inilah diameter. Atau bisa dikatakan diameter itu dua jari-jari yang bersatu ya, yang mengenai titik pusat lingkaran. Jadi di sini diameternya adalah AB. Nah, bagian D yaitu busur. Nah, busur itu adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi berbentuk lengkungan ya. Jadi di sini contohnya, di sini lengkungannya ada lengkungan AB. Nah, jadi di sini bisa dikatakan lengkungan AB ini disebut sebagai busur AB. Nah, untuk penulisan busur sendiri itu biasakan di atasnya ada lengkungannya ya. Jadi di sini lengkungan AB. Nah, supaya apa? Supaya tidak tertukar dengan diameter. Kalau diameter biasanya ditulis AB aja, atau kadang-kadang ditarik garis atasnya, itu berarti garis AB. Tapi kalau busur itu di atasnya ada lengkungannya. Jadi di sini bacanya busur AB. Jadi lengkungan A ke B. Ada lagi di sini B ke C. Jadi busur BC, atau bisa ditulis busur BC. Nah, ada lagi di sini busur CA atau AC ya. Di sini saya tulis busur AC aja. Nah, bisa juga di sini B ke A. Ini juga bisa ya. Nah, tapi B ke A dengan A ke B ini sebenarnya sama aja ya, karena di sini AB-nya berupa diameter. Jadi itu adalah busur ya. Yang E di sini adalah tali busur. Nah, tali busur itu garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Hampir mirip seperti diameter, cuman bedanya kalau untuk tali busur ini dia tidak mengenai titik pusat lingkaran. Nah, jadi di sini sama ya, AB, cuman AB bukan tali busur karena dia mengenai titik pusat lingkaran. Jadi yang titik di lengkungan dengan lengkungan. Nah, di sini contohnya AC. Nah, AC itu adalah tali busur. Jadi garis dalam lingkaran yang tidak mengenai titik pusat lingkaran. AB, AC. Nah, di sini AB-nya masuk ke dalam diameter, AC-nya masuk ke dalam tali busur. Ya. Yang F adalah tembereng. Nah, tembereng itu adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tadi kebetulan tali busurnya cuma ada satu nih. Satu di sini. Nah, tali busurnya AC, berarti temberengnya tadi daerah dibatasi oleh tali busur dan busur. Busurnya di sini
AC. Jadi di sini kalau bisa saya arsirkan, yang namanya tembereng ini daerah yang saya arsir. Nah, jadi di sini bisa kita tulis tembereng itu adalah daerah. Nah, tinggal kita sebutin aja huruf-huruf yang ada di sini. A, E, C. Nah, berarti daerah A, E, C itu adalah tembereng. Nah, bisa dikatakan A, B, C ini juga tembereng nih, tembereng besarnya. Ya, tapi biasanya kalau tembereng itu yang diambil yang kecilnya. Jadi A, E, C ini berupa lengkungan kecil ini ya. Nah, sekarang masuk bagian G yaitu juring. Nah, yang namanya juring ini adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Jadi di sini dibentuk oleh dua jari-jari. Nah, jari-jari tadi di sini ada tiga ya, OA, OB, OC. OA dengan OC. Nah, ini dengan busur AC ini berubah menjadi juring ya. Jadi bisa kita tulis di sini AOC. Nah, kalau saya gambarkan AOC itu bentuknya seperti ini nih ya. Nah, ini yang namanya juring. Ini A, ini O, ini C. Jadi bentuknya hampir mirip seperti potongan semangka atau potongan pizza begitu ya. Nah, itu namanya juring. Ya. Atau biasanya kalau juring ini ditulis juga dalam bentuk daerah ya. Daerah AOC atau AOC aja juga nggak apa-apa ya. Nah, selain AOC, di sini ada lagi OB dengan OC. Nah, ini juga berbentuk seperti potongan pizza ya. Seperti ini ya. Nah, di sini O, di sini B, di sini C. Nah, ini juga masuk ke dalam juring juga. Ya, jadi bisa kita tulis di sini BOC. Nah, bisa juga di sini nih. Yang lingkaran besar. Ya. Setengah lingkaran besar ini AOB ini juga masuk ke dalam juring. Jadi bisa kita tulis juga di sini. AOB. Nah, itulah juring. Nah, yang terakhir adalah apotema. Nah, yang dinamakan dengan apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut, di mana sudut yang dibentuknya adalah 90 derajat. Nah, di sini apotemanya adalah titik pusat lingkaran ke tali busur. Tali busur tadi AC ya. Berarti titik pusat ke tali busur di sini ada garis OE. Nah, maka apotemanya di sini bisa kita tulis OE. Nah, begitulah contoh yang berkaitan dengan lingkaran dan unsur-unsurnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.